Pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 10 tahun ditemukan tewas tanpa busana, tepatnya di sebuah mes karyawan perusahaan tebu di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Korban ini diduga diperkosa dan juga dibunuh. Warga Desa Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dikejutkan dengan penemuan jasad bocah perempuan pada Minggu malam. Korban bernama RMZ ditemukan tidak bernyawa di salah satu kamar mes karyawan, tepatnya di kilometer 37 wilayah perusahaan. Sebelumnya korban sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga pada Minggu pagi, namun pencarian berujung tragis ketika korban ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan dengan sejumlah luka di bagian tubuh serta busa di mulut. Setelah itu terdapat beberapa luka di tubuhnya dan ada luka yang mengeluarkan darah sekitar bagian sensitif tubuh korban. Untuk memastikan penyebab kematian secara medis, jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk autopsi. Sementara polisi masih mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dan untuk mengetahui bagaimana update terkininya, sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang, AKP Novi Arif Kurniawan. Pak Kasat, selamat pagi. Pagi, Mas. Pak Kasat, dari hasil olah TKP dan penemuan korban di lokasi, apa saja informasi yang ditemukan? Dan kabarnya juga pelaku sudah diketahui identitasnya. Apakah orang dekat dari korban sendiri? Betul, baik. Hasil olah TKP yang kami lakukan pada saat kejadian, kami sudah mengamankan beberapa barang bukti, yaitu adanya baju yang ada bercak darah. Kemudian dari TKP juga kami mengamankan tikar ataupun karpet tempat dibungkusnya korban di dalam kamar. Kemudian ada baju dan peralatan mandi yang digunakan oleh korban, yang keterangan dari saksi sekitar pagi harinya itu korban pada pukul 7 itu mandi di sumur yang tidak jauh dari rumah tempat ditemukannya korban. Ya, kemudian Pak kami Kasat, juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di sekitar tempat penemuan mayat ini. Baik, Pak Kasat, pihak kepolisian juga sudah mengantongi identitas pelaku. Saat ini pelaku yang diduga oleh pihak kepolisian ini berjumlah berapa orang dan bagaimana ceritanya akhirnya bisa korban berada di wilayah mes pelaku ini? Untuk saat ini dari hasil penyelidikan kami, pelaku berjumlah 1 orang, yaitu yang kami duga merupakan pemilik dari kamar mes yang ditinggali ini. Kemudian untuk tanda-tanda kekerasan seksual yang kita lihat dari pada saat kami melakukan olah TKP, dibenarkan juga oleh dokter forensik di Rumah Sakit Bayangkara bahwa memang terdapat luka di area vital, baik itu di area kelamin maupun di bagian belakang. Kemudian ada juga beberapa tanda kekerasan di leher dan mulut yang mengeluarkan busa. Baik, Pak Kasat, sejauh ini dari informasi yang didapatkan, apakah pelaku melakukan aksinya sendirian atau ada lebih dari 1 pelaku sejauh ini? Sejauh ini dari hasil penyelidikan kami, pelaku ini sendiri, tunggal. Pak Kasat, menurut keterangan pihak keluarga, sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang begitu Pak Kasat. Apa informasi yang didalami dari pihak keluarga? Apakah memang korban izin untuk pergi kemana sebelumnya? Baik, jadi pada saat pagi hari itu korban bersama dengan adiknya, kemudian mereka berdua ini mandi di sumur yang jaraknya dari rumah korban itu sekitar 15 meter. Dan memang setiap pagi korban ini aktivitasnya memang berkeliaran atau bermain di sekitaran tempat mes karyawan ini. Karena rumah korban dengan
sumur tempat dia mandi dengan tempat di mana ditemukan korban ini tidak berjauhan, berdekatan, dalam radius kurang lebih sekitar 30 sampai 40 meter. Kemudian di pukul Oke, Pak. 9 pagi, orang tua korban mulai mencurigai karena korban ini tidak berada di sekitaran lingkungan maupun di rumah, sehingga orang tua korban sendiri kemudian melakukan pencarian dan menyampaikan ke pihak tetangga. Kemudian dengan warga bersama-sama mencari di sekitar lingkungan mes hingga sore hari ditemukan di rumah salah satu mes karyawan dalam keadaan sudah meninggal. Oke, tadi dikatakan adalah korban sedang pergi mandi bersama dengan adiknya begitu. Bagaimana kondisi dari adik korban? Apakah mengetahui mengenai kejadian ini? Untuk adik korban sendiri masih kecil dan dia hanya menyampaikan melalui orang tuanya bahwa memang pagi hari itu dia tahu kakaknya mandi di sumur, tapi belum sempat ikut mandi ke sumur tersebut. Jadi di posisi korban ini mandi itu masih sendiri. Begitu juga dengan kakak korban membenarkan bahwa korban ini juga pada saat itu mandi di sumur sendiri. Baik, apakah memang ada hubungan antara si terduga pelaku dengan korban ataupun keluarga korban? Apakah saling mengenal? Hubungan dengan pihak keluarga korban sebenarnya secara kekeluargaan tidak ada. Namun karena pekerjaan mereka ini adalah buruh tanam dan buruh panen di tebu di PT ILP, jadi mereka tinggal dalam satu lingkungan yang sama di mes karyawan ini. Dan dari warga sekitar juga memang membenarkan bahwa terduga pelaku ini sudah sekitar 2 tahun tinggal di tempat tersebut. Jadi mereka saling mengenal. Namun dari hubungan kekeluargaan tidak ada. Oke, dari hasil pemeriksaan saksi dan juga warga di sekitar, bagaimana sifat dari terduga pelaku ini? Apakah memang biasa melakukan tindak kekerasan, ada ciri-cirinya atau seperti apa? Baik, dari keterangan warga sekitar tempat tinggal pelaku ini tertutup orangnya, jarang berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, warga sekitar jarang kumpul, jarang ngobrol. Jadi ketika yang bersangkutan ini pulang dari kebun, ya dia hanya di rumah, kemudian main HP, nonton film, begitu juga besok pagi berangkat lagi kerja, pulang, ya seperti itu. Jadi tidak pernah berkomunikasi secara intens dengan warga. Untuk terkait dengan kebiasaan dia, ada beberapa warga yang menyampaikan bahwa pernah ditegur anaknya karena pada saat itu dia dipanggil oleh si terduga pelaku ini. Nah, kami duga pelaku ini juga memiliki kelainan terkait dengan orientasi seksual terhadap anak. Jadi dia punya ketertarikan karena ada beberapa saksi menyampaikan seperti itu. Anak kecil itu sering dipanggil, sering dikasih uang, ya entah 5.000, entah 10.000, kemudian dia dipegang di bagian-bagian sensitifnya. Baik, Pak Kasat, mungkin terakhir, nantinya kalau terduga pelaku berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, pasal apa yang akan dikenakan dan apakah juga akan didalami? Tadi dikatakan bahwa ternyata ada kemungkinan korban-korban lainnya, yakni anak-anak. Baik, untuk pasal yang kami kenakan yaitu pasal 81 ayat 5 Junto 76 huruf D tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana ancaman daripada pasal ini yaitu hukuman pidana mati dan yang paling ringan 20 tahun. Kemudian jika Terima kasih, Pak. Tersangka ini sudah kami amankan, mungkin kami akan mengembangkan ke korban-korban lainnya yang mungkin sempat yang kita duga dilakukan pelecehan. Baik. Terima kasih AKP Novi Arif Kurniawan, Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang sudah bergabung bersama kami dan kita harapkan identitas sudah diketahui, terduga pelaku bisa segera ditangkap.